Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5524. Seleksi brutal. Hari kedua. Itu cerah. Wangu Mingzu tidak bisa tinggal di rumahnya untuk waktu yang lama, jadi dia datang menunggu di luar halaman Qinchen pagi-pagi sekali. Molly dan Kaisar Abadi segera datang ke sini dan menunggu. Setelah beberapa saat, terdengar suara mencicit. Pintu halaman terbuka, dan Qinchen serta Sisi keluar. Hah! Begitu kedua orang itu keluar, leluhur Wan Guming terkejut, menatap Sisi dengan heran, mulutnya sedikit terbuka. Wan Gu, ada apa? Qinchen mengerutkan kening dan menatapnya, apa yang terjadi dengan leluhur kegelapan 10.000 tulang? Dia selalu terkejut sepanjang hari. Wangu Mingzu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Chen, ini pertanda baik. Lihat, baru 1 malam berlalu. Kulit nyonya sepertinya sudah jauh lebih baik. Wajahnya jauh lebih bersinar dan wajahnya merona. Mungkinkah itu nyonya, ibu mertua ibu saat itu? Permaisuri nyonya Ming Yue masih hidup. Mungkinkah halaman yang saya lewati memiliki efek penyembuhan khusus? Dengan cara ini, jika nyonyanya bisa kembali ke laut bencana abadi, luka di tubuhnya akan sembuh dalam sekejap. Petik 2. Wan Gu Mingzu berkata dengan penuh semangat. Molly dan Kaisar Abadi di samping tidak bisa tidak melirik Chen Sisi setelah mendengar ini. Mereka harus mengatakan bahwa Wan Gu Mingzu tidak berbicara omong kosong. Wajah Sisi jelas jauh lebih cerah dari kemarin. Sebelumnya, wajah Sisi selalu pucat dan sakit-sakitan, menambah sedikit kelemahan, namun sekarang ekspresi Sisi jelas jauh lebih cerah, dan bahkan manusia pun dapat melihat perubahan ini. Cek-cek. Mungkinkah halaman tempat tinggal Permaisuri Ming Yue masih memiliki efek penyembuhan ini? Untuk sesaat, leluhur Wan Guming dan Molly menjadi semakin penasaran dan merindukan Permaisuri Ming Yue yang legendaris, dan mau tidak mau melihat ke arah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi memandang mereka berdua dan tersenyum dan berkata, haha, mungkin itu karena wanita muda itu melihat tempat tinggal tuannya tadi malam. Dan kerinduannya terobati dan suasana hatinya menjadi rileks. Suatu ketika dia dalam keadaan baik suasana hatinya, luka-lukanya secara alami terkendali. Keduanya mengangguk. Itu sangat mungkin. Apakah suasana hati Anda baik atau buruk sebenarnya memiliki efek meringankan yang sangat baik pada kondisi tersebut. Bahkan manusia fana pun mengetahui hal ini. Sisi tersenyum sedikit dan melirik ke arah Qinchen dengan malu-malu. Dia secara alami tahu mengapa kulitnya meningkat pesat. Dia adalah satu-satunya yang menemani Qinchen tadi malam, jadi tentu saja dia tidak memiliki terlalu banyak beban. Dia benar-benar tenggelam dalam hubungan yang indah antara keduanya dan merasa tertekan, Mei. Emosi yang bertahan lama akhirnya dilepaskan. Bagaimana mungkin kita tidak bersinar? Hah. Tetapi pada saat ini, Wan Gu Mingzu memandang Qinchen dan tiba-tiba membeku lagi. Tuan Muda Chen, Anda, mengapa kulit Anda tampak sedikit memburuk, terutama di sekitar mata Anda, yang agak hitam dan terlihat sedikit lemah? Apakah Anda tidak cukup istirahat tadi malam? Wan Gu Mingzu menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Mengapa nyonyanya berseri-seri, tetapi Tuan Chen terlihat lemah? Wajah Qinchen tiba-tiba menjadi gelap. Sial, bagaimana leluhur dunia bawah 10.000 tulang ini bisa berbicara? Jika kamu tidak dapat berbicara, kurangi bicaranya. Kata Qinchen dengan wajah gelap. Energi sebenarnya di tubuhnya beredar, dan kulitnya tiba-tiba berubah dan kembali normal. Wangu Mingzu tampak sedikit bingung. Saya sangat peduli pada Tuan Muda Chen, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi marah?
Melihat ini, Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, pamanku tidak tidur sepanjang malam tadi. Dia pasti sangat merindukan tuannya. Bagaimanapun, tuannya adalah ibu mertuanya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan tuannya, dia masih hidup. Untuk wanita luar biasa seperti Nona muda, paman saya seharusnya sangat berterima kasih dan merindukannya. Begitukah? Leluhur Wan Guming bertanya dengan ragu, Tuan Chen, dia sangat merindukan permaisuri Ming Yue. Kamu bisa diam. Qin Chen tidak ingin mendengar leluhur Wan Guming terus berbicara, jadi dia tiba-tiba terlihat jelek dan dimarahi. Di sini, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Wan Gumingzu menggaruk kepalanya dengan bingung. Melihat ini, Sisi tersenyum dan memegang tangan Qin Chen. Qin Chen diam-diam menatap Sisi dan berkata melalui pesan, kamu masih tersenyum, dan itu bukan karena kamu. Sisi terkekeh dalam hatinya, dia jarang melihat Qin Chen begitu kecewa. Qin Chen meliriknya tanpa berkata-kata, lalu menoleh ke Kaisar Abadi dan berkata, Abadi, apakah kamu sudah membuat semua pengaturannya? Nona, paman, saya sudah membuat pengaturannya. Hari ini saya akan mengadakan seleksi di Gunung Guiming. Anda dan Molly akan melakukan semuanya dan hanya mengadakan pertunjukan. Kaisar Abadi berbicara. Bagus. Qin Chen mengangguk. Kaisar Abadi telah hidup mengasingkan diri di Gunung Guiming sepanjang tahun, dan sekarang dia tiba-tiba membawa Qin Chen dan Molly ke Laut Bencana Abadi. Meski atas nama sumbangan, tetap saja sangat aneh. Jika ada orang tertarik yang bersembunyi di Gunung Guiming, mereka pasti akan menyelidikinya. Jadi ketika Anda bertindak, Anda harus melakukan semuanya. Segera, Kaisar Abadi memulai pertemuan seleksi. Pada konferensi tersebut, Kaisar Abadi mengumumkan bahwa dunia bawah sedang dalam kekacauan dan terjadi kecelakaan di Laut Mati. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menyerukan blokade dunia bawah. Dan ada sedikit kekacauan. Selama bertahun-tahun, dia, Kaisar Abadi, telah hidup dalam pengasingan sepanjang tahun, sekarang demi keamanan Gunung Guiming. Dia tidak punya pilihan selain mencari kemajuan dan ingin memilih tempat di Gunung Guiming. Pilih beberapa yang kuat di antara mereka, pergi ke Laut Bencana Abadi, dan tawarkan kepada Nyonya Taiyin. Tiba-tiba, banyak orang kuat di Gunung Guiming terkejut dan ketakutan. Meskipun mereka telah tinggal bersama Kaisar Abadi selama beberapa waktu dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetap aman. Dan mereka telah mendedikasikan kontribusi mereka untuk Taiyin Mingnu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mendengar bahwa banyak pembudidaya hantu laki-laki dikirim ke Taiyin Mingnu, tapi mereka belum pernah melihat siapapun keluar hidup-hidup. Datang. Seolah-olah Taiyin Mingnu adalah lubang hitam tanpa dasar, dan begitu dia memasukinya, dia akan tertelan seluruhnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau berkontribusi pada Dewi Bulan Pluto. Tentu saja, tidak semua orang berpikiran seperti ini, dan beberapa orang ingin berjudi. Tentu saja tidak ada kekurangan orang yang ambisius di dunia ini. Akan sulit untuk mengikuti Kaisar Abadi untuk menjadi sosok transendental rangkap 3 di masa depan. Lagi pula, bahkan Kaisar Abadi sendiri hanyalah sosok transendental puncak rangkap 3, bahkan bukan seorang kuasi kaisar, dia telah tertinggal jauh selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda dapat menyumbang ke Taiyin Mingnu dan memenangkan hati Taiyin Mingnu, Anda mungkin dapat menembus tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Dan bahkan melampaui Kaisar Abadi. Bertaruh. Hasilnya, beberapa pembudidaya hantu maju untuk mendaftar seleksi. Setelah putaran seleksi yang brutal, Qin Chen dan Molly menonjol dari banyak pembudidaya hantu dan menjadi pemenang seleksi ini. Sial, pasti ada cerita yang teduh. Kedua orang ini terlihat jarang dan biasa saja. Kenapa mereka begitu kuat? Setidaknya mereka adalah puncak tingkat kedua dan pembangkit tenaga listrik transenden.
Lagi pula, Tai Yin Mingnu menyukai pembudidaya hantu laki-laki yang istimewa, bukan pembudidaya hantu laki-laki yang kuat. Pilihan seperti itu sama sekali tidak adil. Itu benar, aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menjadi pria tangguh? Terlebih lagi, dalam hal keistimewaan, menurutku akulah yang paling istimewa. Aku berlatih Senjian Dao, dan Nona Tai Yin Mingnu pasti akan menyukainya dia. Banyak orang yang kalah dalam pemilu merasa tidak bahagia. Namun, mereka hanya mengatakan ini. Di Gunung Guiming, Kaisar Abadi adalah otoritas absolut, dan tidak mematuhinya tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Adapun fakta bahwa tidak ada yang mengenal Qin Chen dan Molly, itu sebenarnya normal. Ada dunia kecil yang sangat besar di dalam Gunung Guiming, yang telah berevolusi selama ribuan tahun. Orang kuat sering kali dilahirkan, tetapi tidak semua orang mengetahuinya masing-masing. Lainnya, keesokan harinya setelah seleksi, Qin Chen dan yang lainnya datang ke Siming Hall lagi. Sisi, aku kasihan padamu karena kembali ke dunia yang kacau. Qin Chen pertama-tama membawa Sisi kembali ke dunia kekacauan, dan kemudian membawa pergi leluhur Wan Guming, hanya Qin Chen, Molly dan Kaisar Abadi yang tersisa di tempat kejadian. Sisi terlalu istimewa, dan tidak mungkin membiarkannya berjalan di dunia luar. Jika Tai Yin, Pingnu dan yang lainnya melihat petunjuknya, mereka akan mendapat masalah. Bangkit. Setelah melihat Qin Chen menyingkirkan Sisi, Kaisar Abadi segera meraung, dan dengan keras istana Siming yang menjulang tinggi di depannya bangkit dari tanah dalam sekejap. Istana besar yang awalnya berdiri di Gunung Guiming mengeluarkan suara gemuruh, kemudian dengan cepat menjadi lebih kecil. Dan akhirnya berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Kaisar Abadi. Ledakan. Aura Kaisar Abadi langsung terkendali dan sederhana. Pada saat yang sama, gerakan besar ini juga membuat khawatir seluruh pembangkit tenaga listrik Gunung Guiming, dan mereka semua tercengang. Setelah tinggal di Gunung Guiming selama bertahun-tahun, mereka tidak mengetahui bahwa istana Kaisar Abadi sebenarnya adalah harta istana yang dapat dibawa. Setelah menyingkirkan istana Siming, Kaisar Abadi segera mengangkat tangannya dan merentangkan telapak tangannya. Ledakan. Sebuah jimat tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, dan jimat itu berubah menjadi cahaya hitam dan mendarat di kaki semua orang. Cahaya hitam melonjak ke langit dan langsung menyelimuti mereka bertiga. Dalam sekejap, Qin Chen dan tiga lainnya menghilang. Di lorong luar angkasa, Qin Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, mereka keluar melalui turbulensi luar angkasa. Tetapi turbulensi luar angkasa di sekitarnya tidak membahayakan mereka sama sekali. Paman, ini adalah jimat teleportasi yang disempurnakan oleh Master saat itu. Ini terutama digunakan untuk berteleportasi di dalam wilayah Master. Dengan jimat teleportasi ini, kita dapat mencapai Laut Bencana Abadi hanya dalam 3 hari. Kaisar Abadi menjelaskan. 3 hari. Qin Chen mengangguk, dia masih bisa menunggu saat ini. Berdengung. Saat mereka bertiga melakukan perjalanan melalui kehampaan. Nafas orang mati yang tak terlihat sesekali memenuhi mereka, itu adalah kekuatan proyeksi sungai orang mati yang diatur dalam wilayah permaisuri Mingyue. Tentu saja, dengan Xiao Xiao di sana, Qin Chen dan yang lainnya tidak akan melihat adanya kelainan. Selain itu, setiap beberapa jam, Qin Chen bisa merasakan kekuatan pengawasan khusus menutupi mereka. Seolah-olah mereka sedang melakukan penyelidikan. Setelah Kaisar Abadi mengeluarkan token dan mengirim beberapa pesan, ini kekuatan pemantauan stop. Ini dengan cepat surut. Kaisar Abadi menjelaskan, Paman, ini adalah susunan pengawasan yang didirikan oleh tuannya di wilayah itu saat itu. Sekarang dikendalikan oleh 3 gadis dunia bawah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah orang luar dengan gegabah membobol istana tuan. Hanya bawahan inti sang majikan bisa. Hanya dengan begitu Anda dapat memiliki kualifikasi untuk pergi ke lautan bencana abadi. Molly mendengarkan dan keringat muncul di dahinya.
Untungnya, dia mengikuti Qin Chen sekarang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memblokir pengawasan ini dengan kekuatannya? Dia mungkin ditemukan dan ditangkap lebih awal. Dunia bawah terlalu berbahaya. Waktu berlalu cepat. Lebih dari 2 hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, tiba-tiba, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.